Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita siapkan hati kita pada pagi hari ini. Kita pandang kekudusannya. Oke. Kita rasakan kebaikannya mengalir. Tuhan, ketika kami membuka mata pada pagi hari ini, kasih-Mu terus mengalir. Kami merasakan kasih-Mu terus mengalir, Tuhan. Ketika pada pagi hari ini, kami masih bisa bernafas. Semua karena kasih-Mu, Tuhan. Semua karena penyertaan-Mu, Tuhan. Ajari kami melihat kebaikan-Mu. Ajari kami menyadari betapa Engkau ada untuk kami. Kami undang atmosfer surgawi turun pada pagi hari ini. Tuhan, bawa kami lebih dekat untuk mengenal pribadi Bapa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tidak jenuh-jenuhnya saya mengingatkan penyembahan. Tidak selalu berbicara tentang musik, tidak selalu berbicara tentang tarian, nyanyian, tapi hati yang menyembah, keintiman, itulah penyembahan. Dan pada pagi hari ini, rohnya menjelajahi bumi, mencari hati yang menyembah, mencari kekasih-kekasihnya.
Pada pagi hari ini Tuhan memperlihatkan saya sebuah bentuk penggaris siku. Lalu saya kembali bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa arti gambaran ini? Apa arti gambaran ini Tuhan? Sebuah gambaran penggaris siku. Tuhan hanya memberi penjelasan tentang adanya keseimbangan. Hubungan antara Tuhan dan hubungan kepada sesama. Ketika Bapak Ibu berseru, aku mengasihimu Tuhan, tapi tidak mengasihi sesama, Tuhan tidak berkehendak. Ketika Bapak Ibu dan saya mencoba mengasihi sesama manusia, tapi mengabaikan Tuhan terlebih dahulu, tidak menempatkan Tuhan di atas segalanya, semua akan sia-sia. Ketika Bapak Ibu berseru, Tuhan, aku mengasihimu Tuhan, tapi membenci saudaranya, tidak dapat mengampuni saudaranya, maka doanya tidak berkenan di depan Tuhan. Pada pagi hari ini, Tuhan mengingatkan Bapak Ibu dan saya tentang seorang pribadi yang rela mati untuk Bapak Ibu dan saya. Darahnya terkucur di kayu salib. Ia pribadi yang mengasihi kita. Terus mengalir. Terus mengalir. Mari Bapak Ibu, dengarkan Tuhan berbicara kepada tiap pribadi di antara Bapak Ibu dan saya. Tuhan, pada pagi hari ini kami ingin merasakan lebih lagi. Kami ingin merasakan kasih-Mu Tuhan lebih lagi. Kasih-Mu Tuhan menyelamatkan hidup kami. Tenggelami kami Tuhan dengan kasih-Mu.
Bawa kami berendam dalam cinta suci-Mu. Ketika Bapak, Ibu, dan saya mengakui Tuhan sebagai Tuhan dan satu-satunya juru selamat pribadi, saat itulah status Bapak, Ibu, dan saya diangkat menjadi bangsa imam. Status Bapak, Ibu, dan saya dipulihkan, dikembalikan. Generasi Yoel sudah dibangkitkan. Rohnya tercurah atas Bapak, Ibu, dan saya. Rasakan kehadirannya. Rasakan Ia membangkitkan pasukan-pasukannya dengan sangat banyak. Mereka yang melaksanakan firman Tuhan. Mereka seorang pelaksana firman yang kuat. Kasih-Nya mengajarkan Bapak, Ibu, dan saya untuk berlari, bahkan ketika berjalan pun berjalan dengan gelora. Tuhan menuntun Bapak, Ibu, dan saya untuk menembus setiap benteng. Tembok itu sudah diruntuhkan. Pergerakan ini tidak dapat dihentikan. Oh Tuhan, Engkau yang ada dalam hati kami. Lembut mata-Mu menyegarkan jiwa kami. Hati kami tenang karena keberadaan-Mu Tuhan. Hati kami tenang karena Engkau yang menjamin kami di lembah penentuan. Sampai gunung meniriskan anggur baru. Sampai bukit mengalirkan susu dan madu. Bapak, Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hujan itu telah tiba. Persiapkan hati, persiapkan diri Bapak, Ibu. Hujan itu telah tiba. Hujan awal dan hujan akhir telah tiba. Saya mau mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan
Kita runtuhkan dinding pemisah di antara kita. Kita robohkan dinding denominasi di antara kita. Yang tua maupun yang muda. Laki-laki maupun perempuan. Merdeka ataupun budak. Dari berbagai latar belakang. Katolik, karismatik, Protestan, Advent, dan segala macam denominasi diruntuhkan. Mari kita bersatu untuk melahirkan lawatan-lawatan tahun pemulihan keajaiban telah datang. Di dalam perjanjian baru, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan, Bapak, Ibu, dan saya dipanggil untuk mengikuti Dia, menjadi pasukan imam yang dikhususkan untuk melakukan kehendak-Nya. Bapak, Ibu, dan saya dipanggil untuk masuk ke dalam daerah kehendak-Nya yang sempurna. Bapak, Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita tidak seharusnya merasa cukup hanya tetap tinggal di daerah kehendak Allah yang baik atau yang berkenan saja. Untuk tetap tinggal di dalam pusat kehendak Allah yang sempurna, Tuhan meminta Bapak, Ibu, dan saya mengosongkan diri dari kemanusiaan yang lama, mengosongkan diri dari kemanusiaan kita. Yang dimaksudkan adalah semua keinginan hati, cita-cita, dan hawa nafsu kedagingan harus disalibkan di atas kayu salib. Izinkan Roh Allah sendiri yang menaruh keinginan-keinginannya di dalam diri Bapak, Ibu. Dan Tuhan ingin menaruh keinginan-keinginannya sendiri di dalam diri Bapak, Ibu, dan saya. Sehingga segala keinginan yang timbul di dalam hati kita adalah keinginan Dia. Matius 10 ayat 38 mengatakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Jika demikian, apa yang hendak kita lakukan? Apakah hukum Taurat itu dosa?
Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru melalui hukum Taurat, kita telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Tetapi dengan perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diri kita rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat, dosa mati. Jadi, Bapak Ibu yang terkasih, karena Kristus telah menderita secara badani, kita pun juga harus mempersenjatai diri kita dengan pikiran yang demikian. Karena siapa yang telah menderita secara badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa, jangan kita pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut keinginan Allah. Sebab telah cukup banyak waktu yang kita pergunakan untuk melakukan apa yang kita suka. Yaitu apa yang disuka oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Janganlah hidup kita dikuasai oleh hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum dan penyembahan berhala yang terlarang. Apakah berhala Bapak Ibu? Apakah itu pekerjaan, keluarga, hobi, atau pelayanan? Singkirkan semuanya itu. Karena segala sesuatu yang menyingkirkan, yang menomorduakan Allah di dalam hati kita adalah berhala kita. Seringkali Tuhan yang menaruh keinginan-keinginannya di dalam siapapun. Yang mendapatkan kepercayaannya. Ialah mereka yang didapatinya tetap setia sampai pada akhirnya. Ia yang menyelidiki hati dan batin Bapak, Ibu, dan saya. Tuhan Allah menaruh keinginannya pada Yeskiel. Katanya, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarkanlah firman Allah. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat kepadamu, dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit, dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Dan Tuhan juga menaruh keinginannya kepada Ananias. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya,
Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Seringkali kita sulit untuk berdoa di hadapan Tuhan berlama-lama. Bukan karena bebannya berat, tetapi karena sikap hati yang salah. Ketika datang menghadap Tuhan, datang kepada Tuhan untuk mendikte apa yang Tuhan harus lakukan. Bahkan seringkali kita berdoa hanya karena sebagai ritual adat istiadat orang percaya. Atau bahkan karena kecewa. Karena keadaannya tidak mengalami suatu perubahan. Walau telah lama berdoa. Atau bahkan seringkali merasa tidak layak di hadapannya. Menjadi lamban. Sebab lamban datangnya jawaban doa. Walaupun doa berlama-lama tetapi tidak mengalami kelepasan. Karena enggan memberi diri diselidiki oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita datang untuk meminta Ia menyelidiki hati Bapak Ibu, saudara-saudara, dan saya. Roh Kudus akan menyatakan kesalahan pikiran atau pandangan kita terhadap Dia. Berhati-hatilah. Jangan berusaha menyelidiki hati kita sendiri. Tetapi biarkan Dia yang menyelidiki hati dan pikiran kita. Dan memberitahu kepada kita apa yang salah di hadapannya. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Mazmur 43 ayat 3 berkata, suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenalah hatiku.
Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ketika Bapak, Ibu, dan saya datang kepada Tuhan, tidak dengan membawa agenda-agenda pribadi, tidak membawa kepentingan sendiri, tidak untuk kepuasan daging, tetapi datang kepada Tuhan dengan rasa rindu, hati yang mencintai, seperti tanah kering yang merindukan jatuhnya hujan. Demikianlah di sana ada sebuah hubungan yang terikat dan ingin berlama-lama dalam hadirat-Nya. Ketika Daud mengenal pribadi Tuhan, Daud mengenal Tuhan secara pribadi. Daud menari sekuat tenaga, seperti orang gila dengan jubah imam, dan memakan roti sajian yang hanya diperuntukkan bagi imam. Karena Bapak, Ibu, dan saya adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Tidak ada batasannya antara Bapak, Ibu dengan Tuhan saat ini. Tidak ada pembatasan antara Tuhan dengan Daud. Daud memuji Tuhan karena kerinduan hatinya. Bukan karena perasaan takut akan hadirat, tetapi karena perasaan haus dan rindu. Dan Daud berkenan di depan Tuhan. Ketika Bapak, Ibu, dan saya datang pada pagi hari ini, dengan rasa rindu, dengan rasa haus, kenalilah Dia di setiap jalannya. Kenalilah Dia di gunung kudusnya. Mulia, mulia Engkau Tuhan. Kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Mari sembah Dia. Mari tinggikan nama-Nya. Izinkan kasih-Nya mengaliri Bapak, Ibu pada pagi hari ini. Hampiri Dia. Hampiri tahtanya.
Bawa kami lebih dalam Tuhan. Bawa kami ke tempat persembunyian-Mu. Oleh salibnya, sebagai perantara antara kita, antara Bapak, Ibu, dan saya, dengan Allah Bapa. Salib Kristus sebagai perantara, sebagai satu-satunya jalan agar Bapak, Ibu, dan saya dapat menghadap Tuhan, dapat menghadap Allah Bapa. Renungkan ini Bapak, Ibu. Tuhan sudah membangkitkan generasi Yoel yang pasukannya sangat banyak. Mereka adalah orang-orang yang melaksanakan firman, yang berpegang teguh pada firman. Mereka yang akan menghancurkan tembok. Mereka yang akan menghancurkan setiap pembatas-pembatas yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Mereka yang berjalan dengan penuh gelora, yang berlari seperti kuda, yang tidak dapat dihentikan. Apakah di antara Bapak Ibu pada pagi hari ini masuk dalam barisan generasi Sion? Mereka yang tidak lagi mementingkan penghidupannya, tidak mengkhawatirkan penghidupannya, karena menyadari penghidupannya berasal dari Tuhan. Karena mereka menyadari Tuhan yang menyediakan segala sesuatu. Mari kita renungkan ini Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu dan saya dalam barisan generasi Yoel? Generasi Yoel sudah dibangkitkan. Apakah kita yang dapat merasakan hujan awal dan hujan akhir datang secara bersama-sama? Rasakan Bapak Ibu, hujan awal dan hujan akhir telah datang bersama-sama, mengalir dari atas kepala Bapak Ibu, turun hingga membasahi sehingga Bapak Ibu menyadari hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Sadari Bapak Ibu, jangan cukup hanya merasakan kelepasan, tapi melangkahlah untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Melangkahlah untuk membebaskan
Setiap orang yang terbelenggu dalam pikiran dan dosa mereka, bebaskan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, bantu kami, ubah mata kami, agar kami dapat memiliki mata Tuhan Yesus, yang melihat setiap tuayan-tuayan yang ada di sekitar kami. Izinkan saya berdoa untuk Ibu pada pagi hari ini. Lepaskan semua kekecewaanmu. Tuhan menyelidiki hatimu. Luka hati, lepaskan. Lepaskan pengampunan itu. Katakan bersama-sama dengan saya, Ibu, atau siapapun orang yang mengalami hal serupa. Katakan bersama-sama dengan saya, Tuhan, aku mengasihi dia. Orang yang melukai hatiku. Aku mencintai dia, Tuhan. Tolong Tuhan. Ampuni saya. Jika selama ini saya sulit mengampuni, aku melepaskan pengampunan kepada siapapun orang yang melukai saya. Karena hujan itu, pada pagi hari ini, datang ke atas saya. Turun ke atas saya. Dan juga ke atas mereka yang melukai hati saya. Engkau melihat hati saya, Roh Kudus. Hati yang dingin. Hati yang kecewa. Hati yang pecah. Jiwa yang retak. Tapi oleh karena kasih-Mu, Roh Kudus, Engkau membebat luka hatiku. Mengumpulkan kepingan tiap kepingan yang berserakan, yang terpecah, dan menjadikannya satu kembali. Roh Kudus, saya menerima itu di dalam nama Tuhan Yesus. Saya sudah pulih saat ini. Kasih itu meluap dari dalam diri saya. Dan saya akan mengasihi dia. Aku akan mengasihi mereka. Kepada siapapun yang terus berusaha untuk melukai hati saya. Saya juga mau melupakan Tuhan. Setiap kekerasan verbal maupun fisik yang saya alami. Gambaran-gambaran yang salah yang saya lihat, yang dilakukan terhadap mama saya. Aku mengampuni mereka yang juga menyakiti mama saya. Yang menyakiti papa saya. Bapa, peluk kami, putra dan putrimu.
Tuhan, saya juga berdoa untuk Bible School. Terjadi kebangkitan. Terjadi kebangkitan spiritual. Terjadi kebangkitan spiritual secara total. Dan menjadikan mereka agen-agen kerajaan surga. Biarlah api Roh Kudus menyala dalam kehidupan mereka. Bangkitlah, hai generasi Yosua. Berjalanlah seperti kuda. Hanya berfokus kepada Tuhan, bukan berfokus kepada masalah. Begitu banyak masalah di depan kalian. Begitu banyak jurang di antara kalian. Bersatulah. Tinggikan panjinya. Lepaskan singa dari Yehuda itu di dalam hati kalian. Biarkan singa dari Yehuda itu berlari. Mengeluarkan aumannya. Jangan kurung singa dari Yehuda itu. Jangan batasi singa dari Yehuda itu di dalam hati Bapak, Ibu, dan saya saat ini. Karena singa itu tidak dapat dikurung oleh roh agamawi. Lepaskan. Biarkan dia mengaum saat ini. Biarkan kuku-kukunya menjadi gelora. Aumannya sangat kuat. Yes, God. Yes, God. Tuhan, saya juga berdoa untuk Brother Z. Apapun yang ia alami saat ini, Roh Kudus mengalir di dalam kehidupannya. Kasih Bapa juga mengalir dalam kehidupannya. Dan di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan kita semua pada pagi hari ini. Kasih Bapak mengalir. Kasih Bapak mengalir saat ini. Memberi kehangatan. Memeluk putra dan putrinya. Terus mengalir Bapak. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Izinkan dia, satu nama yang duduk di surga, untuk turun bertemu dengan putra-putri kesayangan Allah Bapa. Mari kita kosongkan diri dari keinginan-keinginan kita. Mari kita kosongkan diri Bapak Ibu. Saya juga mau mengosongkan diri pada pagi hari ini. Dan sepanjang hidup kita. Agar Tuhan yang mengambil alih kehidupan kita. Yang sakit disembuhkan pada pagi hari ini. Yang berbeban berat, Tuhan beri kelegaan.
yang hatinya hancur, Roh Kudus pulihkan. Api itu ditaruh pada lidah Bapak, Ibu, dan saya pada saat ini. Sehingga ada urapan yang keluar. Ada api yang menyambar. Api Roh Kudus. Api pertobatan. Api kesembuhan. Dan api pemulihan. Tuhan, kami menikmati kebersamaan bersama dengan-Mu Tuhan. Kami ingin terus berendam dalam kasih-Mu, dalam cinta-Mu, dalam kekudusan-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan juga berkata kepada ibu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Izinkan Roh Kudus yang berjalan di depanmu. Tuhan sangat menikmati hati Ibu Hana. Hati yang mau, hati yang lemah lembut, hati yang mau dibentuk. Tuhan bersuka karena itu. Teruslah bersandar pada Tuhan. Teruslah berpegang pada setiap janji-janjinya. Karena Ia, Allah yang kita sembah, adalah Allah yang adil dan Allah yang setia. Biarlah doa pada pagi hari ini menyejukkan jiwa Bapak Ibu, menyejukkan jiwa dan hati Bapak Ibu. Sehingga ketika Bapak Ibu keluar ke masyarakat, membawa api Roh Kudus, membawa damai sejahtera, Allah Roh Kudus termanifestasi melalui diri Bapak Ibu dan saya sepanjang hari, sepanjang hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kami menikmati setiap momen-momen sesi doa pada pagi hari ini. Kami menikmati setiap perjumpaan pribadi dengan pribadi Tuhan Yesus. Dan hari ini kami keluar sebagai pemenang. Kami keluar sebagai orang-orang merdeka. Kami keluar juga membawa kemerdekaan bagi mereka yang terikat, bagi mereka yang belum dilepaskan. Mari Tuhan Yesus, kita hadapi hari ini bersama-sama. Kita jalani hari ini bersama-sama dalam cinta dan ketulusan, dalam cinta dan kekudusan. Biarlah hukum-Mu terus ada di dalam kami. Ajari kami menyukai hukum-Mu Tuhan. Ajari kami menikmati setiap peraturan-Mu, perintah-Mu, dan ketetapan-ketetapan-Mu. Biarlah hukum-Mu yang menjadi hukum bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang kami sembah. Hanya nama-Mu yang dipermuliakan di bumi seperti di surga. Kuasa itu mengalir bagi Bapak, Ibu, dan saya pada pagi hari ini.
kasih penyertaan Roh Kudus mengalir atas kita pada pagi hari ini. Sampai selama-lamanya. Sampai Ia datang untuk yang kedua kalinya. Menjemput kita di awan-awan yang permai. Atau sampai Dia memanggil kita pulang untuk bertemu dengan keluarga di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yang percaya dan diberkati pada pagi hari ini, sama-sama katakan, amin. Amin.